Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk memulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Siapa yang tidak hadir ini hari? Hadir semua, Ibu. Oke, baik, luar biasa. Anak-anak, materi kita hari ini tentang sistem saraf. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silahkan. Kenapa terlambat? Kamu terlambat, Ibu. Nanti besok tidak boleh lagi ya. Iya, Ibu. Anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas lebih khususnya itu pada bagian-bagian sel saraf atau neuron. Ibu mau tanya dulu, pernahkah anak-anak merasakan sakit saat dicubit? Pernah, Ibu. Nah, itu karena kerja dari sistem koordinasi kita atau sistem saraf. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, agar anak-anak mampu mendeskripsikan bagian-bagian sel saraf atau neuron beserta fungsinya. Selain itu, anak-anak akan belajar membedakan jenis-jenis neuron serta mengurutkan bagaimana impuls atau pesan listrik bergerak dalam gerak sadar maupun gerak refleks. Baik, materi kita yang pertama itu tentunya pengertian dari sel saraf atau neuron. Jadi secara definisi, neuron itu merupakan unit terkecil penyusun sistem saraf yang menghantarkan impuls listrik. Neuron ini memiliki bagian-bagian utamanya beserta fungsinya. Bagian yang pertama itu dendrit. Dan bagian yang kedua itu badan sel. Yang ketiga akson, dan yang keempat selubung mielin. Dendrit ini berfungsi menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Sedangkan badan sel ini merupakan pusat pengendali metabolisme neuron. Dan akson berfungsi menghantarkan impuls ke neuron atau efektor lain. Selubung mielin ini merupakan lapisan lemak yang melindungi akson dan mempercepat jalannya impuls listrik. Yang berikut itu kita masuk pada jenis-jenis neuron berdasarkan fungsi. Jenis neuron ini ada 3. Yang pertama itu neuron neuron sensori. Dan yang kedua itu neuron motorik. Yang ketiga neuron konektor. Neuron sensorik ini berfungsi menghantarkan impuls dari indera atau reseptor menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua itu neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari saraf pusat ke otot atau efektor. Dan neuron konektor ini dia berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik dalam sistem saraf pusat. Baik, sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Yang berikut itu kita masuk pada mekanisme gerak. Ada 2 jenis mekanisme gerak, yaitu mekanisme gerak sadar dan mekanisme gerak refleks.
gerak sadar, jalur impulsnya sangat panjang karena melibatkan otak besar. Contohnya itu saat anak-anak sedang menulis atau berjalan. Urutannya itu dimulai dari reseptor menuju ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik informasi diteruskan ke otak, dari otak diteruskan ke saraf motorik, dan dari saraf motorik ini diteruskan ke otot, sehingga disitulah munculnya gerakan. Dan yang kedua itu gerak refleks. Gerak refleks ini merupakan mekanisme pertahanan diri karena sangat cepat, mekanisme perlindungan diri yang sangat cepat karena tidak lewat otak besar, melainkan langsung pada sumsum tulang belakang. Contohnya itu saat menarik tangan dari api, urutannya itu dimulai dari reseptor, kemudian informasi diteruskan ke saraf sensorik, dari saraf sensorik diteruskan ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang ke saraf motorik, dan kemudian pada otot yang terakhir. Baik anak-anak, materi kita cukup sekian. Jadi kita telah belajar bahwa gerakan yang kita lakukan adalah hasil kerja sinyal listrik yang sangat cepat. Ingatlah bahwa sistem saraf merupakan bagian penting dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan saraf dengan nutrisi yang baik dan menjauhi zat adiktif seperti narkoba yang bisa merusak sel saraf atau secara permanen. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ya. Ya, Ibu. Baik, anak-anak silahkan catat pertanyaannya. Mengapa? Pertanyaan yang pertama, mengapa selubung mielin sangat penting bagi akson? Yang kedua, sudah? Yang kedua, apa peran neuron motorik dalam koordinasi tubuh? Oke, baik. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Minggu depan kita akan bahas materi tentang sistem saraf pusat atau otak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu.